Tol Jakarta Cikampek lengang pada hari kedua Lebaran. Antrian kendaraan di kilometer 31 terjadi karena adanya pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kendaraan pribadi dan angkutan yang melintas di kilometer 31 nantinya langsung dikeluarkan melalui exit tol Cikarang Barat 3. Sementara khusus pengendara logistik seperti pengangkut BBM, sembako, dan kebutuhan kesehatan dapat kembali melakukan perjalanan menuju ke arah Cikampek. Hingga sore tadi, jumlah kendaraan yang melintas ke Jakarta sebanyak 3.968 unit. Namun petugas tetap meminta pemudik kembali ke Jakarta karena melanggar PSBB dan larangan mudik. Pos penyekatan baru juga akan difungsikan mulai 25 Mei 2020 tepatnya di kilometer 47 Karawang untuk mencegah kendaraan pemudik masuk ke wilayah Jakarta dari arah Cikampek. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Hasbi Allah di Tol Cikarang, Jawa Barat. Selamat malam Hasbi, bagaimana suasana atau kondisi penyekatan di sana hingga malam hari ini? Sejauh ini dari pantauan kami dari siang hingga malam hari ini, memang perjalanan ataupun juga ruas tol jalan Cikampek ini masih terbilang cukup normal, dan namun begitu pihak kepolisian masih berupaya untuk meminta kendaraan untuk memperlambat laju mereka karena memang ada pemilahan antara kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi yang ingin melintas. Sementara itu untuk kendaraan pribadi dan juga kendaraan umum diarahkan ke exit tol Cikarang Barat 3, kemudian nantinya akan diarahkan ke Jakarta. Dan sedangkan untuk kendaraan yang mengangkut logistik, yaitu kebutuhan sembako, BBM, dan juga alat bantu kesehatan, maka akan diperbolehkan melanjutkannya menuju ke arah Cikampek begitu. Sedangkan pada sore hari tadi diinformasikan oleh pihak kepolisian bahwa pada malam ini akan dibuka pos penyekatan baru di kilometer 47 Karawang, di mana di sana nantinya apabila ada kendaraan umum maupun juga kendaraan pribadi yang akan masuk ke daerah Jakarta, maka akan diminta putar balik ke arah Cikampek. Hal itu memang merujuk pada peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020, dan juga di sini pihak kepolisian masih meminta agar masyarakat tidak menggunakan transportasi yang melintasi tol Jakarta Cikampek. Zila. Baik, terima kasih Hasbi Allah atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikarang Barat. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah pelanggaran masih ditemukan di Tol Cikupa, Tangerang, Banten pada hari kedua Lebaran. Penyekatan masih dilakukan, termasuk untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sebanyak 95 kendaraan yang melintas di Tol Cikupa diminta memutar balik ke arah Jakarta hari ini. Pelanggaran yang dilakukan pengendara antara lain tidak adanya surat tugas dan surat bebas COVID-19. Selain menyekat kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta, petugas juga memperketat penjagaan bagi kendaraan yang menuju Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di Cikupa, Tangerang, Banten. Selamat malam Mahathir, hingga malam hari ini apakah masih banyak kendaraan yang melanggar? Ya, selamat malam Zila. Hingga malam hari ini memang masih banyak pelanggaran atau pengendara yang melakukan pelanggaran. Kalau tadi Zila menyampaikan ada 95 kendaraan, itu benar sekali. Tapi jumlahnya terus bertambah hingga pukul, tepat kami mengabarkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat saat ini. Ini bertambah hingga 105 kendaraan jumlah dari jam 12 malam tadi hingga 9 malam ini. Dan memang kalau dari pelanggaran dilakukan ini kebanyakan memang pelanggaran yang seperti dalam kendaraan melebihi kapasitas atau kapasitas bangku melebihi dari 50%, dan juga ada beberapa kendaraan atau pengemudi yang diindikasi akan mudik menuju arah Merak dan sekitarnya. Dan nantinya pihak kepolisian akan langsung mengarahkan kendaraan tersebut menuju arah Jakarta, memutar balik langsung di ruas tol ini. Dan kalau untuk fasilitas yang disediakan oleh Jasa Marga untuk nantinya masyarakat yang akan menggunakan ruas tol ini, dari 11 pintu tol yang sudah dioperasikan atau biasanya dioperasikan, ini hanya ada 5 pintu tol yang dioperasikan saat ini. Dan untuk volume kendaraan sendiri pun dari perbandingan seminggu sebelum Lebaran hingga
satu hari setelah Lebaran memang mengalami penurunan menurut pihak Jasa Marga. Ini sebanyak kurang lebih 60% kendaraan sudah berkurang. Jadi artinya memang masyarakat sudah mulai menyadari kalau memang ada larangan mudik untuk menuju arah Merak ataupun sebaliknya. Dan ini pun dari pihak kepolisian memberikan keleluasaan atau mempersilahkan kendaraan-kendaraan yang bisa menuju arah Merak, ke Bitung maupun ke Balaraja kalau memang kendaraan tersebut atau pengemudinya itu beralamat atau kartu tanda penduduknya menuju arah Merak atau Tangerang. Tadi kami sempat berbincang dan bertemu langsung dengan beberapa pengendara. Ini mereka menyatakan bahwa kami ingin pulang, Mas. Kami ingin menuju arah Balaraja, kami ingin menuju arah Cikupa maupun Merak. Memang rumah kami di sana. Tapi kalau pihak polisian melihat ada indikasi seperti kalau Zilah nih dari Jakarta mau ke arah Merak hanya berkunjung ke rumah saudara tanpa ragu-ragu, pihak kepolisian dari Dilantas, Satpol PP dan juga TNI langsung akan memutarbalikkan kendaraan Anda. Dan terkait nantinya larangan kembali ke Jakarta seperti peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 terkait dari larangan keluar masuk DKI Jakarta. Ini bagi masyarakat nantinya yang berhasil mudik saat sebelum PSBB maupun saat PSBB yang sudah berhasil menuju kampung halaman nantinya akan kembali ke Jakarta. Ini kayak sepertinya akan lebih sulit Zilah karena Selasa dini hari nanti pihak kepolisian, Satpol PP beserta TNI akan lebih memperketat lagi arah kembali ke Jakarta di tol Cikupa ini. Jadinya nanti bagi masyarakat yang akan kembali ke Jakarta memang harus menyediakan SIKM, yaitu surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Itu juga bisa didaftarkan secara online. Namun kalau memang Anda nih pemirsa nantinya akan menuju Jakarta, KTP-nya menunjukkan bahwa Mas atau Bapak saya KTP-nya di Jakarta. Kalau tidak membawa SIKM atau surat izin kendaraan SIKM itu adalah surat izin keluar masuk DKI Jakarta, tidak menyertakan itu, Anda tidak diperbolehkan untuk kembali ke Jakarta. Artinya Anda harus kembali lagi ke kampung halaman Anda atau tempat Anda tadi berasal saat berangkat menuju arah Jakarta. Zila. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Pemirsa, para pengendara yang melintas di checkpoint Sumber Arta, Kalimalang, Kota Bekasi diperiksa ketat oleh petugas PSBB. Para pelintas ini sebagian besar merupakan warga Bekasi yang baru pulang dari bersilaturahmi pada Lebaran hari kedua di Jakarta. Hingga malam ini, di hari Lebaran kedua, Jalan Raya Kalimalang Bekasi ramai pengendara yang baru kembali dari arah Jakarta. Pemeriksaan ketat dilakukan di checkpoint Sumber Arta, Kalimalang. Petugas PSBB memeriksa kartu identitas para pengendara roda 2 yang berboncengan untuk memastikan pengendara dan penumpang berasal dari satu alamat yang sama. Berbeda dari sebelum Lebaran, kendaraan dengan nomor polisi plat luar Jabodetabek yang melintas di checkpoint Kalimalang ini sudah berkurang. Sementara itu, meski jam operasional KRL Jabodetabek dibatasi selama Lebaran, namun hal tersebut tidak menyurutkan para penumpang yang akan bersilaturahmi dengan menggunakan KRL. Di hari kedua Lebaran, pembatasan jam operasional KRL, stasiun Manggarai masih dipadati penumpang yang pergi bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Padahal PT KCI telah membatasi operasional KRL yang dibagi dalam 2 zona, yakni mulai dari jam 5 hingga 8 pagi dan jam 4 hingga 6 sore. Namun hal ini tidak menyurutkan penumpang untuk bersilaturahmi saat Lebaran di tengah pandemi Corona. Silaturahmi ke tempat bibi, cuma ini doang, biasanya nggak kemana-mana. Nginep 1 hari kemarin. KRL juga? Iya, sekarang mau pulang ke Pademangan. PP aja sih, tadi berangkat pagi subuh, naik kereta pertama, terus sekarang pulang, nggak nginep. Pembatasan jam operasional ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan tetap melayani masyarakat untuk menggunakan KRL di sektor-sektor yang dikecualikan selama PSBB. Namun besok Selasa 26 Mei, KRL akan kembali beroperasi sesuai jadwal selama PSBB, yakni mulai jam 5 pagi hingga 6 sore. Dari Jakarta, Naila Asmi, Alfian Prayudi, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan wisatawan yang akan mengunjungi Pantai Parangtritis, Yogyakarta terpaksa memutar balik kendaraannya karena akses pintu masuk kawasan wisata ditutup petugas. Kondisi serupa juga terjadi di lokasi wisata di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Inilah suasana di tempat penarikan retribusi yang menjadi pintu masuk kawasan Pantai Parangtritis, Yogyakarta pada H+1 Lebaran tahun ini. Ratusan kendaraan wisatawan dan warga yang akan memasuki kawasan Pantai Parangtritis dihentikan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 serta sejumlah anggota Ormas. Pengurangan risiko bencana Waris Tangguh Desa Parangtritis. Mohon maaf sekali Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penutupan seluruh objek wisata di wilayah Bantul hingga tanggal 31 Mei mendatang. Dengan menggunakan pengeras suara, sejumlah petugas meminta kendaraan wisatawan yang hendak memasuki kawasan Pantai Parangtritis untuk memutar balik kendaraannya. Dalam sehari, rata-rata ada sebanyak 200 kendaraan milik pengunjung pantai yang terpaksa harus memutar balik kendaraannya karena tidak diizinkan masuk ke kawasan Pantai Parangtritis. Untuk pengunjung wisata dari luar daerah maupun dari luar kota, sementara tidak boleh masuk ke kawasan wisata Pantai Parangtritis untuk memutus peredaran COVID-19 yang ada di wilayah Kretek Parangtritis. Penutupan kawasan wisata Pantai Parangtritis ini rupanya belum banyak diketahui oleh warga yang masih berencana untuk berwisata di Pantai Parangtritis ataupun mengunjungi saudara yang tinggal di sekitar kawasan pantai. Suasana serupa terjadi di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang merupakan akses jalan utama menuju beberapa lokasi wisata pantai. Penyekatan yang dilakukan petugas ini dengan memberhentikan kendaraan dan memeriksa penggunaan masker para pengendara. Petugas juga memeriksa suhu tubuh dan menanyakan maksud kedatangan serta tujuan para pengendara. Upaya penyekatan ini dilakukan petugas guna mencegah kedatangan wisatawan ke sejumlah objek wisata pantai yang ada di Kecamatan Pantai Cermin yang biasanya digratiskan pada libur Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Kita melakukan penyekatan khususnya dari daerah zona merah yang akan masuk ke Pantai Cermin. Jadi supaya kita mencegah, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penutupan lokasi tempat wisata ini akan terus dilakukan sampai dicabutnya surat imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lokasi wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus positif corona terus meningkat. PSBB di 3 wilayah di Jawa Timur kembali diperpanjang. Selengkapnya, pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah meningkat 479 orang, menjadi total 22.750. Jumlah pasien meninggal dunia bertambah 19 orang, sehingga menjadi total 1.391. Sementara 240 orang dinyatakan sembuh, menjadi total 5.642. Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pemeriksaan secara kumulatif spesimen sebanyak 256.946 spesimen. Kami periksa dengan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Dari hasil pemeriksaan itu, pada hari ini terkonfirmasi COVID-19 meningkat 479 orang, sehingga menjadi 22.750 orang. Kasus sembuh 240 orang menjadi 5.642 orang. Kasus meninggal 19 orang sehingga menjadi 1.391 orang. Sudah 405 kabupaten kota yang terdampak di seluruh provinsi. Saudara-saudara, inilah yang menjadi beban kita. Penambahan kasus masih terus terjadi. Orang dalam pemantauan yang hari ini masih dalam proses pemantauan ada 49.361 orang dan ODP yang masih diawasi ada 12.342 orang. Oleh karena itu mari kembali kita ingatkan, kita rubah paradigma kita. Kita tetap harus mulai produktif namun aman dari COVID-19. Ketentuan-ketentuan telah dibuat oleh pemerintah. Tadi Gubernur DKI juga sudah menyampaikan upaya-upaya untuk mengendalikan ini supaya semuanya segera bisa kita atasi.
Pembatasan sosial berskala besar di ibu kota akan berakhir pada 4 Juni mendatang. Namun Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang PSBB jika angka positif virus corona meningkat. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, PSBB terpaksa diperpanjang jika jumlah kasus positif COVID-19 meningkat. Hal ini akan menyebabkan proses pencegahan pandemi COVID-19 bisa saja dilakukan dari awal lagi. Namun sebaliknya, jika kasus tidak meningkat, maka transisi new normal bisa dilakukan setelah PSBB berakhir pada 4 Juni 2020. Ke fase amat menentukan. PSBB barusan diperpanjang beberapa hari yang lalu sampai tanggal 4 Juni. Perpanjangan ini adalah masa menentukan. Mengapa? Karena bila di hari-hari ini penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru menurun, kemudian yang biasa digunakan oleh para ahli epidemiologi yang disebut dengan reproduction number, angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 kita bisa melakukan transisi menuju normal baru. Tetapi bila hari-hari ke depan angkanya meningkat karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin cuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur membuat penerapan pembatasan sosial berskala besar diperpanjang hingga 9 Juni 2020. Namun perpanjangan PSBB ini hanya berlaku di 3 wilayah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap kedua selesai 25 Mei 2020. Meski demikian, penerapan PSBB tahap kedua belum efektif karena jumlah kasus corona di Jawa Timur masih tinggi. Bahkan beberapa hari terakhir kasus positif corona meningkat tajam. Untuk mencegah penyebaran corona terus meluas, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan perpanjangan PSBB tahap 3 hingga 9 Juni 2020 di 3 wilayah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi PSBB tahap 2 dan penerapan PSBB tahap 3 dibahas dalam rapat koordinasi di Gedung Negara Gerahadi. Wali kota yang hari ini diwakili oleh instansi yang hadir di sini. Sekali lagi bahwa keputusan PSBB sudah diputuskan oleh pemerintah kota Surabaya dengan diwakili yang ada di sini. Siapa lagi? Ya, kita akui bahwa tahap pertama dan tahap kedua kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan gugus tugas yang ada di Surabaya belum maksimal. Ya, tahap pertama, kedua ini belum maksimal dalam rangka menekan apa yang menjadi tujuan dari PSBB. Pelaksanaan PSBB tahap ketiga dititik beratkan pada pengetatan protokol kesehatan masyarakat untuk menghindari kerumunan. Dalam sepekan terakhir, kasus positif corona di Jawa Timur terkonfirmasi tertinggi nasional jauh di atas pertambahan DKI Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ratusan pemudik tiba di stasiun kereta api Jombang, Jawa Timur hari ini. 4 pemudik ditahan petugas karena suhu tubuhnya terlalu tinggi. Memasuki Lebaran hari kedua, ratusan pemudik berdatangan di stasiun kereta api Kota Jombang, Jawa Timur. Usai turun dari kereta, mereka diperiksa suhu tubuh dan identitasnya oleh petugas. Para pemudik rata-rata datang dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Mereka mengaku terpaksa mudik karena tidak bisa mencari nafkah dan jauh dari keluarga. Tujuannya mudik atau berkunjung ke rumah saudara? Mudik? Ya. Kenapa Mbak? Sebelumnya kan ada larangan mudik, kok masih mudik ini kenapa? Kata orang tua sih nggak apa-apa katanya pulang. Katanya pengen pulang. Pengen pulang? Nah, di sana nggak ada keluarga sama sekali ya. Akhirnya mudik ini. Nanti kalau diisolasi di kampung bagaimana nanti? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau berapa hari nanti mudik?
Dari hasil pemeriksaan, 4 orang pemudik ditahan petugas karena suhu tubuhnya terlalu tinggi. Mereka akan diperiksa ulang dan diminta melapor ke posko COVID-19 di tempat tinggal masing-masing. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan peraturan gubernur tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar atau masuk DKI Jakarta. Warga harus memiliki surat izin keluar masuk di ibu kota jika ingin berkegiatan. Dengan adanya peraturan gubernur ini, maka seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan untuk bepergian keluar kawasan Jabodetabek. Dibatasi sehingga kita bisa menjaga agar virus COVID-19 ini bisa terkendali. Jadi intinya dengan peraturan ini, maka para petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk. Larangan mudik lebaran telah diterapkan pemerintah, namun masih saja banyak pemudik bandel yang nekat mudik. Pihak kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta telah memastikan para pemudik akan sulit kembali ke Jakarta. Dan berikut pernyataan Kabak Ops Korlantas Polri Brigjen Pol Benyamin dalam program Special Report. Hari ini juga sudah mulai kecil-kecilan kita sudah melaksanakan penyekatan terutama dari timur. Tapi besok full kita melakukan penyekatan, itu mulai dari arah Surabaya berbatasan dengan Jawa Tengah, ya, baik di jalan tol maupun di jalan non-tol. Begitu juga dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, dan seterusnya dari Jawa Barat ke Jakarta. Jadi berbeda dengan yang kita lakukan pada saat arus mudik, ya. Jadi penyekatannya ini mayoritas itu di Jakarta yang paling besar, kemudian ada penyekatan sampai dengan ke Jawa Timur itu tidak terlalu banyak lah ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin hampir di setiap kabupaten perbatasan antar kabupaten maupun antar provinsi kita lakukan penyekatan. Karena salah satu tujuan kita di samping mempersulit masyarakat untuk kembali ke Jakarta, juga kita tidak menginginkan terutama dari Jawa Timur ini yang sedang berkembang pesat penyebaran COVID-nya untuk keluar dari Jawa Timur, ya, baik artinya mau ke Jawa Tengah maupun ke arah Jakarta. Baik, titik penyekatannya bukan hanya untuk yang akan masuk ke DKI Jakarta, tapi juga dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Total ada berapa, Pak Benyamin, untuk titik penyekatan arus balik? Hampir sekitar 300-an ya, dengan yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar-besar itu kan 56 tetap kita pergunakan, tetapi yang kecil-kecilnya hampir sekitar 300-an. Karena antar kabupaten sekarang kita pastikan, kita aktifkan semua. Jadi penyekatan-penyekatan ini baik di jalan tol maupun non-tol, misalnya dari Gresik mau ke Lamongan, mau ke Tuban, dari Tuban mau ke perbatasan Rembang, itu sudah kita lakukan penyekatan semua mulai besok khususnya, ya, demikian. Tapi penyekatannya ini larangannya hanya untuk yang akan masuk ke DKI Jakarta saja, Pak Benyamin?
Tidak, pokoknya kendaraan yang kayak dari Jawa Timur, ya dia mau masuk ke Jawa Tengah, kita